Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desviantri Prisardi Ramadhani. Saya dari kelas 5C dengan NIM 4011911007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Hukum. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Di dalam perkembangannya, filsafat sebenarnya dibedakan atas filsafat timur yang terdiri dari filsafat India, filsafat Islam, dan filsafat Cina, dan serta filsafat barat yang meliputi filsafat Yunani. Pertama yang akan saya bahas adalah sejarah filsafat timur. Filsafat timur merujuk pada 3 bagian besar perkembangan filsafat dalam peradaban dunia, yaitu filsafat India atau Hindu, Cina, dan negara-negara Islam. Nah, yang pertama yaitu filsafat India. Imigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh suku bangsa Aryan dari utara India, yang termasuk suku ke lembah Sungai Indus antara tahun 1700 sampai 1400 sebelum Masehi, menandai suatu perubahan penting dalam sejarah filsafat India. Mereka memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termasuk ke dalam literatur suci yang disebut Weda, atau seringkali ditulis dengan Veda. Nah, filsafat India ini pada dasarnya dapat dikategorikan pada tahapan besar, yaitu dalam periode Weda, periode klasik, periode post-klasik, dan filsafat India baru atau modern. Nah, babakan awal yang telah dimulai pada zaman Weda ini dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian pemujaan yang ditujukan kepada dewa, yang kemudian diwujudkan dalam kitab-kitab Upanishad yang merupakan relaksi dari Weda. Nah, di zaman Weda ini pula dimulai dengan menjadikan alam semesta ini atau makrokosmos sebagai objek utama pembahasan dalam konteks kosmologi. Karena manusia itu dipandang sebagai bagian kecil dari alam yang maha luas ini atau mikrokosmos, di mana sifat-sifat manusia identik dengan sifat-sifat alam. Nah, dengan demikian, korelasi makro dan mikrokosmos akan selalu berada pada orbit yang sama. Di dalam hal ini pula, manusia tidak dapat berkonfrontasi dengan alam, karena itu manusia takluk dan wajib bersahabat dengan alam. Selanjutnya pada tahapan periode klasik, filsafat India berkembang dalam ranah kesatuan substansi rohani yang digambarkan sebagai bagian dari terintegral dengan jiwa individual. Dalam masa ini pula, perlawanan-perlawanan terhadap pandangan kaum materialistis dan ateis menjadi warna yang dominan dalam menyangkal atau bentuk perlawanan terhadap otoritas Weda. Nah, ada beberapa ciri umum tentang filsafat India. Yang pertama yaitu motif spiritual yang mendasarinya, dan yang kedua itu sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas, dan yang ketiga itu adanya hubungan erat antara hidup dan filsafat. Yang keempat, tendensi introspektif yang membuat filsafat India lebih bersifat idealis. Yang kelima, intuisi yang diakui sebagai mampu menyingkap kebenaran yang tertinggi. Dan yang keenam itu penerimaan terhadap otoritas. Dan yang ketujuh, adanya tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintetis. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu filsafat Cina. Filsafat Cina ini dilandaskan pada Konfusius dan Lao Tse yang berkembang dari abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Hammersma menyebutkan 3 tema pokok pikiran yang penting sepanjang sejarah filsafat Cina, yaitu harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Nah, pemusatan konsentrasi pada harmoni, toleransi, dan kemanusiaan ini merupakan bagian dari proses pengajaran tentang hakikat yang merupakan ranah etika dan moral dalam filsafat Cina. Di dalam pandangan Mengzu bahwa kebaikan merupakan produk bawaan yang sifatnya kodrati, yaitu melekat pada manusia, begitu juga dengan kejahatan yang digambarkan sebagai sifat kodrati manusia. Nah, oleh karena itu penjabaran hakikat manusia dalam kehidupannya dapat ditemukan dalam konsep keseimbangan yin dan yang.
Nah, yin ini bermakna sebagai sesuatu yang tertutup dan tak diketahui, sedangkan yang berarti suatu yang terbuka dan diketahui. Nah, di dalam konteks ini, yin dan yang itu selalu berpasang-pasangan dalam menciptakan keseimbangan. Nah, jika yang itu digambarkan sebagai bentuk simbolik dari langit, siang, matahari, api, aksi, kuat, gembira, dan yang lainnya, sedangkan maka yin itu pasti digambarkan sebagai bumi, malam, bulan, betina, air, pasif, lemah, susah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sejarah dari filsafat Islam. Nah, pengistilahan filsafat Arab ini dalam beberapa literatur itu dilandaskan pada realita bahwa filsafat Arab dikembangkan di Timur Tengah, di mana filsafat Islam juga dimulai. Nah, kekhawatiran bahwa campur aduknya filsafat Arab dengan filsafat lainnya itu sebagai akibat adanya intervensi filsafat Yunani dan Romawi kuno juga sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Maka demikian juga halnya dengan filsafat Islam. Nah, para filsuf pada masa itu berpegangan pada pandangan Islam sebagai pedoman dalam usaha mereka mencari penyesuaian antara Islam, unsur baru, dan pandangan-pandangan yang lain. Nah, filsafat Islam ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak saja pada wilayah yang pernah diduduki oleh pasukan Muslim di sekitar tahun 740, mulai dari perbatasan India, Sungai Indus, sampai tepi pantai Samudra Atlantik atau Andalus. Nah, tapi juga pada negara-negara yang banyak memiliki penduduk beragama Islam, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia. Tetapi pengaruh ini tidak terbatas di benua Asia saja, tapi juga di Eropa. Beberapa negara Eropa seperti Albania mempunyai penduduk beragama Islam yang cukup banyak. Demikian juga di benua Afrika, khususnya negara Afrika Utara. Ada beberapa ciri umum tentang filsafat Islam. Yang pertama yaitu religius spiritual yang menekankan pada prinsip-prinsip agama dan bertumpu pada roh. Yang kedua itu rasional yang menekankan penafsiran terhadap masalah-masalah ketuhanan, alam, dan manusia. Dan yang ketiga yaitu sinkretis yang menekankan pada perpaduan filsafat timur klasik dan filsafat barat. Nah, secara umum filsafat Islam ini dapat dibedakan ke dalam wilayah, yaitu kawasan Masyriki, Timur, dan Maghribi, Barat. Yang pertama itu kawasan Masyriki. Kawasan Masyriki ini muncul sekitar 2 abad lebih dulu dari kawasan Maghribi. Pusat peradaban Islam ini di bagian timur berpindah dari Madinah ke Damaskus, yaitu Syam atau Suriah, di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Filsuf pertama dari kawasan ini adalah Al-Kindi. Dia merupakan filsuf Muslim pertama dengan penguasaan berbagai disiplin ilmu yang amat bervariasi dan komprehensif. Al-Ahwati mengutip pendapat Al-Kindi dan berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filsuf dengan berteori ialah mencapai kebenaran dan dalam berpraktik ialah menyesuaikan praktik itu dengan kebenaran. Menurut Al-Kindi ada 3 alasan kesesuaian filsafat ini Islam. Yang pertama itu ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. Dan yang kedua itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian. Dan yang terakhir merupakan menuntut ilmu secara logika dan diperintahkan dalam agama. Nah, Al-Farabi ini mengambil dasar paham emanasi atau pancaran dari Platinos. Proses ini digambarkan Al-Farabi dengan teori 10 akalnya, mulai dari Tuhan memancarkan akal ke-1 hingga akal ke-10 yang memancarkan bumi dan segala isinya. Nah, berbeda pemikiran dari filsuf-filsuf yang sebelumnya, Al-Farabi ini meyakini suatu kesatuan sistem filsafat. Nah, itulah sebabnya ia menolak keberagaman aliran filsafat yang muncul sampai pada saat itu, termasuk yang dipelajari dari Yunani. Karena menurutnya aliran filsafat itu hanya satu, yaitu aliran kebenaran. Nah, pengaruh ini terwujud bukan hanya karena dia memiliki sistem, tetapi karena sistem yang dia miliki itu menampakkan keaslian yang menunjukkan jenis jiwa yang jenius dalam menemukan metode-metode dan alasan-alasan yang diperlukan untuk merumuskan kembali pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual. Nah, Helenisme yang ia warisi itu
lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Selanjutnya itu filsuf Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini salah satu pendapatnya itu bertolak belakang dengan para filsuf lainnya, yaitu tentang asal-usul alam semesta. Selanjutnya yaitu kawasan Maghribi. Nah, kawasan Maghribi ini masyarakat biasa yang menuduh para filsuf itu sebagai orang-orang kafir. Karena hal ini dapat terjadi mungkin karena penyebab mengapa perkembangan filsafat di kawasan ini tidak sebesar di kawasan Masyriqi. Filsuf pertama yang dibicarakan dari kawasan ini adalah Ibnu Bajjah, yang membagi manusia dalam dua golongan, yaitu kaum awam dan kaum khawas. Yang dimaksud dengan kaum khawas yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan dan menjalani agama dengan dasar-dasar pengetahuannya sendiri yang kuat. Nah, ia membagi manusia itu dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang timbul dari naluri dan dari pemikiran. Selanjutnya yaitu pandangan dari filsuf Ibnu Rusyid. Nah, Ibnu Rusyid ini menolak pandangan kaum awam di kawasan Maghribi yang menuduh filsafat bertentangan dengan agama Islam. Karena menurutnya, filsafat itu diwajibkan atau paling tidak dianjurkan dalam agama karena fungsi filsafat hanyalah membuat spekulasi atas yang maujud dan memikirkannya selama membawa kepengetahuan akan Sang Pencipta. Nah, Ibnu Rusyid ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tersirat melalui pendekatan rasional, sekalipun hasil penafsirannya itu mungkin berbeda dengan pendapat mayoritas pemeluk agama Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah filsafat Barat. Nah, filsafat Barat ini ternyata tidak berhenti pada filsafat sebagai pandangan hidup belaka, tetapi berhasil menumbuhkan dan mengembangkan ilmu-ilmu modern, termasuk metodenya yang kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, sejak masa filsuf alam sampai berakhirnya abad pertengahan, ada identifikasi antara filsafat dan ilmu. Nah, pada abad ke-16 dan 17 muncul revolusi ilmu di Eropa. Nah, dengan revolusi itu pula mulai ada pemilahan yang lebih tegas antara filsafat dan ilmu-ilmu lain pada umumnya. Pada zaman kuno itu, fokus pembicaraan pada filsafat barat adalah tentang alam atau makrokosmos. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pokok-pokok pikiran filsafat barat. Yang pertama yaitu di zaman kuno. Nah, filsafat pada zaman kuno ini dimulai pada masa Prasokrates. Masa ini dianggap sebagai awal kebangkitan filsafat yang terjadi secara keseluruhan yang meliputi filsafat timur dan barat. Hal ini dikarenakan pada saat itu untuk pertama kalinya persoalan yang melibatkan rasionalitas mulai dikedepankan, sehingga persoalan yang bertolak pada mitos atau tahayul yang irasional mulai ditinggalkan. Nah, misalnya Thales berpendapat bahwa asal-muasal inti alam ini adalah air, sementara bagi Anaximander adalah apeiron, dan yakni suatu zat yang tidak terbatas sifatnya. Dan di lain pihak, Anaximenes berpendapat alam ini sudah tampak tidak sependapat. Pada masa ini, kebebasan berpendapat sudah mulai tumbuh, dan kebebasan itu merupakan kondisio sine qua non bagi perkembangan filsafat. Nah, Socrates ini membenarkan bahwa nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu masyarakat ini memang tidak dapat ditahan terhadap kritik. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa nilai-nilai yang ada itu pasti tetap ada, yang menuju kepada tercapainya suatu norma, yaitu norma yang bersifat abadi, suatu norma yang sungguh-sungguh dalam arti absolut. Nah, pada masa filsafat Yunani ini dikenal pula dengan apa yang disebut dengan masa Helenisme. Pada masa ini, masa keemasan kebudayaan Yunani ini sangat terasa. Nah, pada masa Helenisme ini terdapat 3 aliran filsafat yang menonjol, yaitu yang pertama Stoisme. Nah, inti terpenting ajaran Stoa adalah etika, karena menurut ajaran ini manusia adalah bagian dari alam, sehingga dia wajib untuk hidup selaras dengan alam. Bagaimanapun, alam ini sudah berjalan sebagaimana adanya menurut rasio atau logosnya sendiri, sehingga semua kejadian yang sudah ditentukan oleh alam itu tidak mungkin dapat dielakkan oleh manusia. Karena sebelum dapat mencapai keselarasan dengan alam itu, manusia harus terlebih dulu menyelaraskan dirinya sendiri, yakni dengan selalu menyesuaikan perilakunya dengan akalnya. Nah, kebajikan tidak lain adalah akal yang benar atau recta ratio. Dengan demikian, akal atau rasio yang dimaksud di sini itu tidak lagi sekedar akal pribadi manusia, tetapi juga akal alam yang dapat diartikan juga sebagai hukum alam yang bersifat ilahi.
Nah, yang kedua yaitu epikurisme. Epikurisme yang dirintis oleh Epikuros ini bertujuan untuk mencapai kenikmatan hidup manusia atau hedon. Nah, kenikmatan hidup itu baru tercapai apabila ada ketenangan batin atau atraksia. Ketenangan batin itu seringkali gagal didapatkan oleh manusia karena manusia itu selalu diancam oleh rasa takutnya kepada dewa, yang sebenarnya itu tidak masuk akal. Nah, untuk itu manusia harus mengatasi rasa takutnya. Manusia harus memiliki kenikmatan hidup, bukan sebaliknya kenikmatan yang memiliki manusia. Nah, yang ketiga yaitu Neoplatonisme. Neoplatonisme ini berpangkal pada konsep kesatuan. Segala sesuatunya itu berasal dari yang satu dan akan kembali ke yang satu pula. Nah, adapun yang dimaksud dengan yang satu itu yang tidak lain merupakan Allah. Nah, dengan demikian ada dua progres, yaitu proses dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Nah, untuk kembali pada yang satu, manusia itu harus melalui 3 tahap. Yang pertama itu, manusia harus melakukan penyucian diri dengan laku tapa. Nah, yang kemudian itu akan mencapai ke tahap berikutnya, yaitu penerangan terhadap akal budinya. Nah, dengan akal budi itulah manusia sampai pada tahap ketiga, yaitu penyatuan diri dengan Allah. Proses terakhir ini dinamakan plotinos atau dengan sebutan ekstasis. Selanjutnya yaitu pada masa abad pertengahan. Nah, abad pertengahan sendiri membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan filsafat, karena dominasi yang terlalu kuat dari gereja sehingga segala sesuatu yang bertentangan pendapat dengan mereka dipandang sebagai dosa dan harus dimusnahkan. Dengan perkataan lain yaitu terjadi pembungkaman yang demikian hebat terhadap kebebasan berpikir yang lebih jauh membawa sejarah filsafat barat ke dalam masa kegelapan yang panjang. Nah, dinamika pemikiran pada abad pertengahan dengan mengedepankan konsep ilahi yang bersifat transenden menjadi ikon-ikon abad pertengahan di mana peran gereja sangatlah dominan dalam mengedepankan peran dan eksistensi Tuhan. Yang selanjutnya yaitu zaman modern. Nah, filsafat di zaman modern ini bermula dari tahun 1500 hingga 1800 Masehi, yang menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Pada zaman modern ini, perkembangan aliran pemikiran menjadi warna terhadap zaman modern yang dimulai dengan lahirnya aliran rasionalisme, empirisme, dan kemudian aliran kritisisme. Nah, Descartes ini mengatakan bahwa terdapat 3 hal pokok yang bersifat kodrati yang ada di dalam manusia, yaitu realitas pikiran, realitas materi, dan realitas Tuhan. Nah, realitas pikiran itu dianggap sebagai realitas manusia yang menyebabkan manusia memiliki keistimewaan, sedangkan realitas materi menjadi penyempurna realitas berpikir yang manusia miliki. Nah, tanpa realitas materi ini, maka realitas pikiran tak akan berarti apa-apa. Sedangkan realitas Tuhan dimaknai sebagai realitas yang sesungguhnya tanpa ketergantungan realitas materi dan pikiran. Nah, yang terakhir yaitu pada zaman postmodernisme. Modernisme ini merupakan gerakan pemikiran dan gambaran dunia tertentu yang awalnya diinspirasikan oleh Descartes yang kemudian dikenal dengan gerakan pencerahan atau Enlightenment atau Aufklärung yang hidup hingga abad ke-20 melalui dominasi sains dan kapitalisme. Nah, dalam pandangan modern yang bersifat objektif dan positif, akhirnya cenderung menjadikan manusia juga sebagai objek, dan masyarakat pun direkayasa seperti mesin. Implikasinya itu manusia atau masyarakat itu cenderung menjadi tidak manusiawi. Penyebab lain lahirnya postmodernisme ini adalah pengaguman ilmu-ilmu positif empiris, yang sebagai standar kebenaran tertinggi itu telah berimplikasi hilangnya wibawa nilai-nilai moral dan agama. Selain itu, materialisme dan militarisme itu juga menjadi faktor-faktor yang menentukan akhirnya atau lahirnya postmodernisme ini. Materi itu menjadi sesuatu yang teragungkan, dan militarisme itu menjadi alternatif subjektivitas yang diterapkan akibat ketidakberdayaan norma agama dan moral, serta dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, salah satu pemikiran postmodernisme yang dikenal adalah hermeneutika, yang kemudian melahirkan filsafat hermeneutika. Hermeneutika itu diartikan sebagai ilmu atau teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif maupun subjektif. Baiklah, mungkin
Segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.